Oke, shalom, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membahas mengenai Kejadian 39 ayat 5 sampai 6. Ini temanya mengenai Yusuf di rumah Potifar. Tapi saya mengambil judul perikop ini adalah masuk dalam rencana Tuhan. Saya bacakan dulu ya. Di Kejadian 5. Sejak ia memberikan kuasanya dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, berarti ia ini adalah Potifar. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Di ayat 6, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi untuk mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kita lihat dahulu, pada saat ini kita lihat dari sisi Potifar ya. Potifar itu nama dalam bahasa Mesir, artinya dianugerahkan oleh Dewa Matahari. Potifar ini merupakan seorang pegawai Mesir, di mana dia diasumsikan, kita ibaratkan kalau Potifar itu sebagai Firaun, yang nantinya sebagai Firaun yang menaruh tanggung jawab besar kepada Yusuf. Pegawai itu secara harafiah berarti seorang kasim, yang secara fisik biasanya dikebiri. Namun itu terdapat di Kejadian 37 ayat 36. Namun di dalam Kejadian 40 ayat 2 kita lihat bahwa Potifar itu menikah. Berarti dia sebagai pegawai tidak dikebiri. Nah, Potifar itu sebagai kepala pengawal raja istana di Mesir, dan membeli anak remaja Yakub yang bernama Yusuf. Berarti pada waktu itu Potifar itu membeli Yusuf itu di perdagangan budak. Nah, Potifar itu melihat kalau Yusuf pada saat dia di rumah sebagai budak melakukan pekerjaan sehari-hari, Potifar itu melihat kalau Yusuf itu orangnya rajin dan tanggung jawab. Jadi Potifar itu sangat mengasihi Yusuf dan menyerahkan semua urusan rumah tangganya dan segala miliknya di bawah kuasa Yusuf. Sehingga sampai urusan perut pun Tuan Potifar ini nggak perlu lagi mengurusi apapun juga, gitu. Siapakah Yusuf? Kita lihat dari sisi Potifar. Sekarang kita lihat siapakah Yusuf ini. Yusuf dikenal sebagai pemimpi. Karena dia seorang pemimpi, berarti dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi orang. Seperti itu. Nah, dengan demikian, Yusuf itu berarti masuk dalam rencana Allah. Yusuf pada bagian awal justru mendapat banyak sekali siksaan dari saudara-saudara tirinya yang sekandung dengan ayah. Yang ayahnya namanya Yakub, cuman istrinya kan ada beberapa orang, ada Lea, ada Rahel. Nah, Rahel memberikan budaknya lagi, Lea juga memberikan budak untuk menjadi istrinya Yakub. Nah, Yusuf itu dijual berapa banyak? Cuman 20 keping perak. Namun perbuatan mereka kan jahat ya, menjual saudara sekandung ayahnya tapi beda ibu gitu ya. Nah, tapi ini walaupun rencana jahat, merupakan suatu rencana Allah bagi hidup Yusuf untuk memelihara pada masa depannya, untuk memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel, bagi kelangsungan hidup umat pilihan Allah. Selain itu juga kita dapat melihat di dalam Kejadian 34 sampai 41 itu terdapat kalau Yusuf itu memiliki iman yang bertumbuh. Nah, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf itu hidupnya selalu saleh. Iman Yusuf dapat dilihat di semua bidang kehidupan. Dari menjadi pelayan di rumah Potifar, terus sampai dimasukkan penjara, difitnah di penjara, sampai akhirnya menjadi
orang kedua di Mesir setelah Firaun. Seperti itu. Nah, kesetiaan. Yusuf itu setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakannya suatu perkara yang lebih besar daripada semuanya itu, yaitu memelihara kehidupan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Selain itu juga Yusuf bisa melawan godaan. Dengan tegas menolak godaan seks dan serta lebih takut kepada Tuhan. Dari istri Potifar. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 39 ayat 9b. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan imannya dan lebih baik melarikan diri. Jadi Yusuf pada waktu mendengar kalau dia digoda, dia bukannya enggak ah, tapi diem. Tapi Yusuf enggak, langsung dia ngambil langkah 1000, melarikan diri seperti itu. Daripada nanti kenapa-napa, dia lebih mempertahankan imannya. Walaupun dia tahu resikonya seperti apa. Ya kan? Hubungan dekat dengan Allah membuat dimanapun Yusuf, karena dia memiliki hubungannya dekat dengan Allah, maka kemana Yusuf pergi, maka dia mendapatkan kasih. Mendapatkan kasih dan disenangi oleh majikannya. Seperti itu. Walaupun dia ada di rumah Potifar, maupun di penjara, maupun dengan Firaun, dia selalu mendapatkan kasih. Mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang menjadi atasannya, seperti itu. Nah, dalam mengutamakan hubungannya dengan Allah, dapat dilihat cara Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi Firaun. Itu berpusat pada hubungan pribadinya dekat dengan Allah, seperti itu. Bertujuan untuk meluputkan bencana kelaparan yang terdapat di Kejadian 41 ayat 25 sampai 36. Karena Yusuf melekat erat kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai Yusuf dan menjadi seorang yang selalu berhasil. Berkat Tuhan selalu ada di orang-orang yang dimana Yusuf itu menjadi bawahannya. Seperti itu. Nah, karena dia melekat erat kepada Allah, maka Yusuf selalu berhasil. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Itu terdapat di Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Begitu Yusuf masuk ke rumah Potifar, pelan-pelan tapi pasti ada perubahan yang terjadi. Awalnya Yusuf dipakai untuk pekerjaan yang paling hina. Tuhan kalau mau pakai kita, bukan langsung blok gitu ya, langsung meledak gitu, enggak. Tapi pelan-pelan tapi pasti gitu. Kita disodori pekerjaan yang paling hina gitu. Mau nggak kamu kerjain? Misalnya bersihin WC. Kamu jadi pelayan Tuhan tapi kamu kerjanya membersihkan WC. Kayak OB, ya seperti itu. Nah, kamu setia nggak dalam perkara kecil di hadapan Tuhan seperti itu? Nah, awalnya Yusuf dipakai untuk pekerjaan yang paling hina. Namun karena kerajinan dan kepintarannya selalu ada campur tangan Allah. Sehingga usaha dan karir Yusuf di setiap pekerjaan ini selalu berhasil. Biasanya orang yang memiliki kebijaksanaan dan anugerah ini, kebijaksanaan dan anugerah yang daripada Tuhan nggak bakal pernah bisa dicuri oleh siapapun. Seperti itu, ya kan? Kalau kita punya harta, kita punya uang yang banyak, itu kemungkinan bisa dicuri. Kita punya mobil bagus atau punya motor bagus, kita taruh di halaman kadang bisa hilang, ya kan? Tapi kalau kita punya kepintaran, kita punya hikmat Tuhan, kita punya kebijaksanaan, itu tidak akan pernah dicuri. Seumur hidup akan menempel dalam diri kita, seperti itu. Nah, orang-orang yang memisahkan kita dari teman, sahabat, keluarga, namun biasanya nggak bisa untuk memisahkan kita daripada kehadiran Tuhan. Walaupun kita dibully seperti apapun, maksudnya karakter kita tuh dijatuhkan seperti itu, sifat kita berusaha dijatuhkan sama seseorang gitu, ya kan, dengan 1001 cara. Tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa menjauhkan diri kita kepada hadirat Tuhan.
Jangan pernah ada rasa kecewa, jangan pernah ada rasa kepahitan dengan seseorang, ya kan? Mereka itu sengaja, musuh-musuh kita itu sengaja menjatuhkan kita seperti itu. Kalau menurut saya, justru kalau kita semakin kita difitnah orang, kita semakin dibully orang, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Di situ kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Saya sering suka ngomong itu, ya kan? Misalnya di rumah saya nih ya, banyak mantra. Saya selalu ngomong begini, Tuhan bela perkara saya. Seperti itu. Saya selalu ngomong, Tuhan bela perkara saya terhadap orang-orang ini, Tuhan. Walaupun mereka sebenarnya justru mereka itu orang yang mengenal firman Tuhan, tapi dia hidup di dua dunia, ya kan? Di dunia agama dekat sama Tuhan, tapi di satu kakinya lagi dia mengikat perjanjian dengan kekuatan kegelapan seperti itu. Kalau menurut saya nggak bagus ya. Janganlah kamu suam-suam kuku, kamu pilih. Yang mana yang bisa kamu pilih, ya kan? Kamu mau ikut Tuhan atau kamu mau ikut setan? Kalau kamu mau ikut setan, kelihatan dari buah-buah rohnya, ya kan? Walaupun dikemas seperti apapun, kelihatan hasilnya seperti itu. Nggak mungkin namanya ikan busuk, ditutupin koran, tutupin sampai segitu banyak. Nggak bisa, busuknya kecium, aromanya kecium seperti itu. Walaupun dia pakai orang-orangnya itu yang pintar-pintar, yang mengerti mengenai teologi, tetap aja kelihatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus melekat dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun kita difitnah, kita dijatuhkan, kita dijorokin seperti apapun, kita dibikin down, percaya. Kita bilang begini, Tuhan, aku taruh hatiku di hadapan-Mu. Aku taruh semua keinginan-keinginanku di hatimu. Engkau tahu siapa aku, engkau tahu hatiku, seperti itu. Jangan pernah ada kepahitan, rugi sendiri, ya kan? Itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan kamu, menjatuhkan mental kamu. Nggak usah terlalu didengerin, nggak usah terlalu dipikirin seperti itu, nggak usah dimasukin ke hati. Saya selalu ngomong, Tuhan jaga hatiku, Tuhan hatiku benar-benar harus melekat kepada Tuhan seperti itu. Kalau enggak, saya nggak bisa bikin bahan khotbah juga. Kalau hati saya, pikiran saya kesana sini, saya nggak bisa bikin bahan khotbah seperti itu. Saya udah mencobanya, dan saya berdoa, saya mendengar banyak-banyak lagu pujian. Kadang-kadang kita kan naik turun seperti itu. Kalau saya dengerin banyak lagu-lagu pujian, memuji Tuhan seperti itu. Saya membangkitkan roh saya lagi, membangkitkan iman saya lagi kepada Tuhan. Seperti itu yang saya lakukan, ya kan? Jadi nggak akan pernah bisa seorang pun yang dapat memisahkan kita dari hubungan kita kepada Tuhan. Kenapa? Itu hati Allah yang melekat kepada kita, Roh Kudus yang melekat kepada kita, seperti itu. Kehadiran Allah selalu menyertai dan membuat kita, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Saya percaya itu kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan orang nih kepada kita ya, walaupun dia naruh 1001 mantra, percaya kekuatan Allah lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kekuatan terang Allah akan menyinari semuanya. Itu cuma didoain sebentar juga hilang. Percaya sama saya. Makanya mereka naruh lagi, ya kan, seperti itu. Tapi kekuatan Allah tuh lebih besar dari apapun, percaya. Dengan semua kejadian ini, apapun kejahatan orang terhadap kita, percaya, pasti ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Saya percaya itu, ya kan? Untuk menggembleng kita, untuk lebih rajin, untuk lebih peka, untuk lebih dekat sama Tuhan, seperti itu. Yang saya dapat ya, dari kasus saya merasa saya harus lebih taat, lebih rajin, seperti itu. Lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Setiap saya berdoa, setiap saya melihat sesuatu yang ganjil, saya pegang. Misalnya baju saya dirobek, banyak baju saya yang dirobek. Sebenarnya baju orang tua saya, mama saya yang banyak dirobek. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan bela perkara saya. Walaupun itu sepele, ya kan? Tapi jumlahnya banyak. Ada kali 25 potong, saya sampai banyak beliin baju baru. Dirobek lagi gitu. Sampai mesin cuci saya rusak. Saya beli lagi yang baru. Sampai saya bilang gini, saya doakan, saya tumpang tangan, saya bilang gini,
Tuhan, Engkau adalah pembela saya. Tuhan, segala perkara saya taruh di salib Yesus. Saya percaya satu Tuhan, Engkau akan membela perkaraku tepat pada waktunya. Saya selalu ngomong begitu. Dan biasanya yang mengangkat Yusuf itu Tuhan. Tapi nggak langsung blok gitu ke atas. Enggak, pasti sedikit demi sedikit. Saya percaya setiap perkara yang kita hadapi, percaya Tuhan akan menolong kita sedikit demi sedikit. Kadang-kadang kalau misalnya kayak saya udah mentok nih ya, saya doa mentok, saya merasa mentok. Saya kadang-kadang walaupun saya nggak punya uang ya, kadang-kadang saya beliin makanan, saya bagi-bagi gitu ke pengemis. Saya bilang ini, Tuhan buka gitu loh, maksudnya. Kok di persoalan ini saya mentok gitu loh. Saya minta Tuhan buka. Jadi saya bagiin makanan. Kadang ada satu clue gitu loh. Oh, mestinya begini gitu. Misalnya mengenai kamu mesti kesini jalannya gitu. Tapi saya kan nggak tahu awalnya. Ternyata saya ngambil jalannya salah seperti itu. Kadang kita perlu seperti itu. Kadang kayak kemarin ya, ada yang sewa kios saya, mestinya sudah habis ya kan waktunya. Tapi karena saya kasihan gitu loh. Kan kemarin sempat tutup lockdown kan 2 bulan. Saya bilang udahlah, saya kasih gratis lah 2 bulan, saya bilang gitu. Tapi kan saya habisnya bulan Oktober. Enggak apa-apa, diperpanjang lagi aja, saya bilang gitu. Kamu isi aja, nanti bulan Januari habis, saya bilang begitu. Bukan apa-apa ya, walaupun saya butuh uang, tapi kadang-kadang saya nggak tega gitu kalau makan duit orang begitu aja. Saya butuh uang, tapi saya melihat orang juga pasti butuh, ya kan? Dan dia pasti merasa rugi. Saya merasa begini loh, untuk merasa dia tidak merasa dirugikan, jadi saya bantu dia seperti itu. Nih kayak misalnya kayak spray saya, selimut saya, matras saya, semuanya banyak mantra seperti itu. Suami saya bilang ya udah biarin aja deh katanya, ya tidur kan bukan kita. Cuman saya tuh orangnya nggak tegaan gitu. Saya bilang begini, nggak bisa, saya harus cuci ulang, saya bilang itu yang saya harus cuci itu 4 ember. Apa-apalah, entah saya cuci sedikit demi sedikit gitu. Cuman saya bilang ini, Tuhan bela perkara saya, Tuhan bela perkara saya. Dalam hal ini saya percaya tahun ini juga akan habis gitu loh. Mantra semuanya akan habis. Saya bilang Tuhan bela perkara saya terhadap orang-orang ini, Tuhan. Saya tidak mau mulai duluan, tapi mereka mau mulai dulu terhadap saya. Mereka berusaha menjatuhkan mental saya juga, tapi saya berusaha tetap dekat sama Tuhan, ya kan? Seperti itu. Tuhan mengangkat itu dikit demi dikit. Dan akhirnya Yusuf itu, kenapa Yusuf diangkat Tuhan? Karena Yusuf itu orangnya rajin, jujur. Apalagi masa sekarang ini ya, susah untuk mencari orang jujur. Mungkin orang rajin ada, tapi orang jujur itu susah dicari seperti itu. Kadang-kadang orang bisa, apa ya, misalnya dibayar orang, itu semuanya tuh dianggap sepele seperti itu. Kadang-kadang yang menjadi prinsip pribadi, misalnya prinsip pribadi gitu, disogok dikit juga udah dikerjakan seperti itu. Kadang-kadang mereka nggak pakai logika ya, mereka mengerjakan ini. Mereka itu nanti kalau ketahuan bagaimana, ya kan? Saya sih ngomong dalam hati saya begini, Tuhan, saya pertemukan dengan orang yang ngerjain rumah saya, ketemu gitu loh, pas kepergok gitu. Saya pengen seperti itu. Saya bilang begitu sama Tuhan, pasti suatu saat ketemu, ya kan? Walaupun kepalanya itu saya udah tahu siapa orangnya, gitu. udah tahu semua lah, gitu. Tapi menurut saya begini loh, udah tua, ya kan? Umurnya juga udah 73 kayaknya. Udah sebentar lagi juga akan dipanggil sama Tuhan, ya kan? Hidup orang berapa tahun sih? 60 tahun aja orang anugerah, ya kan? Dia bisa umur 73 kan udah anugerah Tuhan banget. Tuhan itu menunggu pertobatannya. Tapi sampai sekarang dia belum bertobat. Saya bilang begini, Tuhan, kadang ya mulut saya jahat ya. Saya bilang gini, Tuhan, nih orang jahat banget ya, kenapa nggak dicabut aja nyawanya? Kadang kita ngomong begitu ya kan, nggak munafik. Saya juga suka begitu kadang. Saya bilang, Tuhan, nih orang jahat banget ya, udah bersekutu sama Lucifer, tapi kok Tuhan nggak angkat-angkat? Saya bilang begitu. Tuhan bilang, aku nunggu pertobatannya, aku nunggu dia mengakui dosa-dosanya. Saya bilang, bagaimana dia mengaku dosanya? Udah umur sekian aja dia, dari muda pasti dia
banyak bersekutu dengan setan, tapi nggak ada pertobatan, tapi kok malah apa ya, malah diangkat makin tinggi gitu loh, malah dipakai menjadi pelayan Tuhan yang lebih tinggi seperti itu. Padahal apa yang dilakukannya itu perbuatannya banyak yang salah seperti itu. Sampai saya bilang ya udahlah, terserah Tuhan aja deh. Saya taruh perkara saya di hadapan Tuhan, saya bilang begitu. Saya taruh, saya minta pembelaan daripada Tuhan, saya bilang gitu. Saya selalu ngomong gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti endingnya seperti apa. Tapi sih saya nggak mau. Orang bilang udah balas saja ke dukun lagi. Enggak, saya nggak mau. Buat apa? Menurut saya mendingan uang saya simpen, ya kan? Untuk keperluan saya, apalagi PPKM begini, ya kan, nyari duit lagi, ya tahulah, nyiur melambai. Saya aja sampai sekarang mau usaha aja belum. Tapi saya percaya kok, nanti kosan saya akan penuh lagi. Semua usaha saya akan Tuhan buka. Pasti itu. Semua ini cuman buat naik level ya. Toh saya udah tahu orangnya siapa. Kan kemarin-kemarin saya nggak tahu. Musuh terbesar saya tuh sebenarnya siapa sih, yang ngerjain saya tuh siapa sih? Dia kenal saya kok saya nggak kenal dia gitu. Dia kepo tahu saya semuanya kok saya nggak tahu dia. Akhirnya akan terbongkar dengan sendirinya. Itu Tuhan kok yang bongkar. Seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang bongkar juga saya nggak tahu kok. Karena kenapa? Kayak jaring laba-laba, kanan kiri, ya kan? Dia nyuruh sana, nyuruh orang sini. Kan nyuruhnya lempar sini, gol terakhir. Yang terakhir aja dia nggak tahu, yang ngerjain rumah saya aja nggak tahu siapa yang bayar dia sebenarnya yang pertamanya, ya kan? Cuman tangan ke tangan, seperti itu, ya kan? Supaya nggak ketahuan seperti itu. Tapi toh akhirnya Tuhan buka juga akhirnya, seperti itu. Dan Yusuf ini orangnya bijaksana. Dia memiliki wewenang apa saja untuk menerima dan mempekerjakan orang yang disertai oleh Yusuf ini orang yang selalu disertai oleh kehadiran Tuhan. Makanya kalau kita misalnya kita mendapat job dari Tuhan, kita harus setia dari perkara kecil. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa mentok begini, kok begini ya Tuhan? Udah ikut Tuhan kok begini ya hasilnya? Seperti itu, benar kan? Saya juga kadang-kadang suka begitu. Saya udah ikut Tuhan, saya udah berusaha setia, tapi kok masalah datangnya bertubi-tubi. Kayak kemarin, mama saya sakit, suami saya sakit seperti itu. Udah sakit operasi jantung, ya kan? Habis itu dia kena kepalanya bocor, seperti itu. Habis itu bibirnya kena bocor. Tapi saya bilang begini, Tuhan, dalam setiap perkara saya percaya ada penyertaan Tuhan, seperti itu. Akhirnya saya belajar untuk apa ya? Belajar untuk lebih setia sama Tuhan, seperti itu. Belajar untuk lebih bersabar, seperti itu dalam segala perkara. Kadang-kadang kan kalau orang lihat kasus saya nih, ruwet banget nih. Orang bilang, gue mau pusing katanya gitu. Mendingan gue jual rumah saya. Dijual aja rumahnya. Seperti adik saya. Dia lebih baik menjual rumahnya gitu loh. Menurut saya kan nggak perlu seperti itu. Nikmati aja setiap masalah yang ada. Toh ada di waktunya, ya kan? Nikmati gitu. Menurut saya apa yang diperbuat orang ini toh sekarang udah ketahuan, udah kebuka semuanya, ya kan? Tinggal nunggu waktunya doang kok, ya kan? Apa yang dikerjakan tinggal nunggu waktunya doang kok. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, ya kan? Setiap orang akan menabur apa yang ditabur. Dia menabur kebaikan, maka hasilnya kebaikan. Walaupun dia menabur kejahatan, dia tujuannya dia mengambil uang misalnya dicuci di gereja, ya kan? Semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi basicnya itu dasarnya itu menari di atas penderitaan orang. Menurut kalian itu bagus apa tidak? Saya kembalikan lagi kepada pemirsa. Itu bagus apa tidak? Habis itu dia cuci, masukin ke gereja uangnya. Bangun gereja begini-begini. Cuman kan dasarnya itu kan dia menderita. Orang-orang tuh menderita. Kenapa? Karena perbuatannya. Jangan dikira dia nutup rezeki itu sampai kematian. Sampai orang ditutup rezekinya sampai demikian. Itu kan parah banget seperti itu. Kalau dia punya Roh Kudus, dia di atas mimbar banyak berkhotbah, ya kan? Dia punya Roh Kudus. Apa hatinya tumpul gitu. Kalau saya aja nih ya kadang
Saya berbohong dikit aja, ya Tuhan minta maaf, ya Tuhan minta maaf. Kayak ada yang negur dalam hati gitu. Apa dia punya gitu, seperti itu. Itu sih yang jadi pertanyaan saya. Apa punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia? Kayaknya sih udah gak punya ya. Udah tumpul banget gitu loh. Hatinya benar-benar udah disengkram sama iblis. Menurut saya sih seperti itu. Seorang majikan merasa tega bila orang yang bekerja itu dapat diandalkan dan jujur. Kalau misalnya kita mendapatkan pegawai seperti ini, seperti Yusuf, menurut saya mah tidak akan saya lepaskan. Cuman yang jadi masalah selama ini pegawai banyak yang menipu saya. Ya kan? Saya tinggal ke WC sebentar, barang saya nyelip ke toko lain, nyebrang ke toko lain, dijual sama dia, duit masuk kantong. Dia minta barang nih ya, ini barang ini habis, bahan ini habis, dibikin ulang lagi dong. Menurut saya baru jual berapa potong, kok dia bilang udah habis. Saya bongkar dong, udah saya bongkar, kok nggak ada ya barang saya. Saya bilang gitu, namanya Leha, ada satu orang. Udah habis katanya. Kapan ngejualnya? Saya bilang gitu. Langsung saya pasang CCTV di toko saya. Nggak lama dia berhenti. Seperti itu. Pokoknya ada aja deh. Barang saya digeser sana, digeser sini, seperti itu. Saya mah udah banyak pengalaman lah sama pegawai-pegawai. Jadi untuk mencari orang jujur itu susah. Orang rajin mungkin ada ya, kalau kita bayar lebih sama dia. Kadang kerajinan itu perlu dipacu dengan uang, ya kan? Kalau kita kasih uangnya dikit, kerajinannya kendor, berkurang. Kalau kita pacu sama uang komisi intensif yang lebih banyak, dia lebih rajin, seperti itu ya. Ya saya lihat kebanyakan karakter orang, ya kan? Tapi oke, kali ini kita berdoa ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Bapa yang berada di bumi dan di surga, Tuhan berilah hamba-Mu hikmat. Berilah perkataanmu ada di hatiku, ada di pikiranku ya Tuhan. Apa yang ingin kau katakan kepada para believer semuanya ya Allah, ya Tuhanku. Kebanyakan orang terlalu khawatir dalam hidup ini. Kebanyakan orang terlalu kadang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Tapi kata Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya itu tidak diperlukan. Sebenarnya kamu hanya perlu duduk diam di hadapan Tuhan. Kamu harus lebih banyak berdoa. Maka kamu akan melihat cara Tuhan untuk menolongmu. Nggak bisa seperti instan seperti itu. Instan ujung-ujungnya adalah maut, tapi kalau ikut Tuhan akan ada kekekalan yang abadi, ada mahkota kehidupan yang akan kamu terima. Hatimu panas, hatimu emosi, hatimu disertai dengan banyak kekecewaan, banyak kepahitan. Ini untuk seorang pria ya, untuk bapak-bapak yang umurnya antara 45 sampai 55 tahun, seperti itu. Tuhan menegur kamu, Pak. Percaya, masalah-masalah yang ada saat ini itu karena kekuatan kegelapan yang kamu miliki. Kamu dapat kekayaan, tapi kamu juga memiliki banyak masalah. Anakmu banyak sakit. Kadang-kadang istrimu juga banyak dirongrong. Sakit yang gak jelas sebenarnya. Itu akibat dari permintaan-permintaanmu terhadap kekuatan kegelapan. Kamu harus lepaskan semuanya, Pak. Kamu harus buang semuanya, kamu harus bakar, kamu harus bertobat kepada Tuhan. Kamu akan melihat bagaimana cara Allah akan menolongmu. Tapi kalau kamu tetap memegang itu, maka ujungnya akan kamu mendapatkan maut. Roh maut akan mengikutimu. Setan gak akan pernah membiarkan orang-orangnya hidup bahagia. Mereka banyak menipu, mereka banyak mencelakakan orang-orang banyak. Tapi percaya, Tuhan akan menolong. Hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong untuk membebaskan kamu dari segala kutuk-kutuk yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Makasih.